Sebuah artikel di Kompas menulis bahwa pernikahan telah menjadi beban dan bukan lagi prioritas bagi anak muda Indonesia. Setelah lulus kuliah, lalu bekerja, menikah, dan punya anak, semuanya menjadi gambaran yang semakin jauh dari pikiran anak muda sekarang. Bagi mereka, menikah dan punya anak adalah struggling. Hal ini sejalan dengan berita yang mengatakan bahwa angka pernikahan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai titik terendah selama 25 tahun terakhir. Menurut sosiolog Universitas Indonesia, hal ini terjadi di seluruh dunia. Menurutnya telah terjadi pergeseran paradigma tentang pernikahan, di mana pernikahan dianggap sebagai beban psikososial dan ekonomi. Secara data dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia terus menurun dalam 10 tahun terakhir. Walaupun data ini hanya angka pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama, namun menurut Ketua Pengurus Perkumpulan Keluarga Berencana, banyak faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah faktor ekonomi, karir, dan alasan personal. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ini menjadi penyebab menurunnya angka pernikahan di dunia. Bagi anak muda, memiliki keluarga dan anak adalah beban ekonomi yang sangat tinggi. Bayangan harus memiliki rumah dan tingginya biaya hidup dan pendidikan anak menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan anak muda zaman sekarang. Selain itu, pengaruh media sosial juga sangat besar dalam pembentukan pola pikir. Biaya berkeluarga dan punya anak bisa dialihkan untuk mengejar kebahagiaan sendiri, seperti traveling dan self-care. Kedua, faktor karir. Karena ingin mengejar kebahagiaan sendiri, anak muda sadar harus fokus mencari uang sebanyak-banyaknya, sehingga tujuan finansial mereka adalah untuk dinikmati sendiri. Selain itu, mengurus pasangan dan anak bisa mengganggu fokus mereka dalam mencari uang. Namun, faktor ekonomi dan karir bisa nampak pula pada fenomena whitehood di kalangan anak muda. Mereka tidak anti dengan pernikahan, tetapi hanya menunda karena belum siap secara ekonomi dan masih mau mengejar karir. Apalagi ketika menikah dan berkeluarga, mereka termasuk dalam sandwich generation, di mana mereka harus menanggung hidup orang tua, diri sendiri, dan anak. Ketiga, alasan personal. Salah satu alasan personal anak-anak muda menghindari pernikahan karena memiliki keluarga yang bermasalah. Mereka biasa disebut the generation of children from broken home. Masalah-masalah seperti ini membentuk trauma dalam diri mereka sehingga mereka berusaha menghindari kejadian yang sama terulang ke diri sendiri. Selain itu, masifnya berita-berita perceraian, perselingkuhan, dan KDRT public figure turut menambah kekhawatiran dan skeptisisme terhadap pernikahan. Hal-hal personal ini menjadi konsumsi publik sehari-hari dan berdampak buruk terhadap psikologi anak-anak muda. Keempat, menurunnya nilai pernikahan. Terjadi pergeseran paradigma tentang pernikahan sebagai lembaga yang sakral, dijunjung tinggi dan dipertahankan keutuhan dan keharmonisannya menjadi suatu beban dan bisa dihindari. Terlebih lagi dengan maraknya budaya pergaulan bebas, ada banyak bentuk relasi yang bisa dipilih. Salah satunya kohabitasi atau tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Pergeseran paradigma yang menurunkan makna dan nilai pernikahan terjadi karena dosa manusia. Oleh karena itu kita harus kembali kepada pengajaran Alkitab tentang pernikahan. Pertama, pernikahan bersifat sakral. Kesakralan pernikahan terbentuk karena pernikahan melibatkan Allah sendiri yang menyatukan laki-laki dan perempuan segera setelah penciptaan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang ditetapkan dan diusahakan oleh manusia, melainkan inisiatif Allah yang menetapkan, menguduskan, dan memberkati pernikahan. Selain itu, institusi pernikahan dijadikan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Hal ini meneguhkan kesakralan pernikahan, sehingga segala alasan dan paradigma yang menjadikan pernikahan bernilai rendah, seperti hanyalah sebuah beban, adalah dosa. Kesakralan pernikahan juga memiliki unsur kekudusan seks, sehingga hubungan suami istri secara seksual hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, Alkitab sangat menentang budaya kohabitasi yang mencemarkan kekudusan seks sebagai anugerah Allah bagi manusia. Kedua, pernikahan bertujuan melayani Allah.
Penciptaan manusia dan institusi pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk melayani tujuan mulia Allah. Hal ini dilakukan dengan beranak cucu, menaklukkan dan menguasai ciptaan yang lain. Kata beranak cucu juga memiliki arti bahwa manusia melayani sesamanya. Dalam hal ini suami istri yang saling melayani dalam keintiman dan kesatuan. Oleh karena itu, menghindari pernikahan dengan alasan yang bersifat self-centered atau egois adalah dosa. Karena kita hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan bagi Allah dan melayani sesama. Ketiga, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Kesakralan pernikahan yang bertujuan untuk melayani Allah menuntut kesetiaan dan ketekunan dalam pernikahan. Oleh karena itu, Allah sangat membenci dan menentang perceraian. Bagi Allah, pernikahan berlangsung seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan. Oleh karena itu, kita harus memikirkan dan mempersiapkan dengan sangat matang faktor-faktor pendukung seperti ekonomi, karir, kesehatan, mental, dan lain-lain untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Jika kita memiliki worldview yang alkitabiah tentang pernikahan, maka pernikahan bukanlah beban, melainkan anugerah Allah. Di dalam pernikahan, kita tidak hidup hanya bagi diri sendiri, melainkan mengambil bagian dalam anugerah Allah untuk melayani Dia dan sesama. Selain itu, pernikahan merupakan sarana anugerah untuk pertumbuhan rohani, di mana kita melatih dan mewujud nyatakan kasih Allah dengan memulainya dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga yang kita bentuk. Dan juga relasi keintiman suami istri merupakan gambaran nyata dari relasi Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya yang penuh anugerah. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup dan nantikan konten kami berikutnya.